Guys, kembali lagi di Book Alice Beretri. Jadi kali ini bakal June wrap up. Buku apa aja sih yang udah aku baca selama di bulan Juni ini? Yuk, langsung aja yuk. Di bulan Juni ini aku rata-rata kebanyakan nyelesain series, yaitu ada The Mortal Instruments series sama The Infernal Devices series, dan juga ada The Lunar Chronicle series, dan ada 4 buku yang aku reread. Terus sama ada 2 contemporary buku yang aku baca. Buat The Mortal Instruments series, 3 buku pertama ini sebenarnya aku udah baca tahun 2013 kayaknya, ya tahun 2013, dan itu udah lama banget, dan aku stop sampai City of Glass, sampai akhirnya karena Lady Midnight keluar, dan aku juga habis baca Infernal Devices, jadi aku langsung habisin aja. Jadi aku baca ulang lagi 3 buku ini gitu, dan cuman aku lebih suka buku keempat, 5, 6-nya sih sebenarnya. Jadi yang paling suka dari 3 buku ini adalah, aku paling favoritnya adalah City of Glass. Terus selanjutnya adalah 3 buku yang kedua di The Mortal Instruments. Jadi ini ada City of Fallen Angels, ada City of Lost Souls, sama City of Heavenly Fire. Aku ngasih buat 3 buku ini tuh, City of Fallen Angels tuh 4 bintang dari 5 bintang. Terus City of Lost Souls sama City of Heavenly Fire tuh 5 dari 5 bintang. Soalnya aku ngerasa kalau City of Fallen Angels tuh aku ngerasa agak lebih lama buat terjunnya gitu, dan plotnya tuh kayak apa ya, maksudnya ceritanya tuh kayak slow. Sementara kalau di City of Lost Souls sama City of Heavenly Fire tuh lebih langsung narik aku buat bener-bener langsung kayak pengen ngabisin gitu. Dan apalagi City of Heavenly Fire yang tebelnya tuh bener-bener tebel banget, 700 halaman, dan aku bacanya lumayan cepet sih sebenarnya. Dan aku paling suka di 3 buku ini adalah City of Heavenly Fire. Ada beberapa plot twist. City of Heavenly Fire tuh adalah finale buku yang paling menakutkan karena isinya tuh tentang perang semua, dan tahu aja gitu ini perang dan nggak bisa disingkirkan, maksudnya nggak bisa dihapuskan gitu, karena perang bakal terjadi. Jadi menurut aku paling suka City of Heavenly Fire. Terus selanjutnya ada The Infernal Devices series. Kalau kalian mau tahu diskusinya aku tentang buku ini, ada di videonya, ntar aku kasih linknya. Jadi The Infernal Devices series ini tuh prequelnya The Mortal Instruments series. Jadi ada 3 buku, dan setnya itu di tahun 1800-an dan di London. Aku suka banget sama series ini, dan menurut aku lebih dapat attachments-nya, maksudnya aku lebih dapat personal attachment-nya di tiap karakter di sini dibandingkan The Mortal Instruments. Walaupun di The Mortal Instruments aku baru kerasa personal attachment-nya sama tiap karakter tuh di buku 4, 5, 6 gitu. Terus juga buat buku pertama Clockwork Angel, aku bakal ngasihnya itu 4 dari 5 bintang karena ini masih baru pembukaan dari trilogi dan belum banyak actionnya gitu kan. Terus juga Clockwork Prince sama Clockwork Princess itu udah bener-bener bagus banget, dan lebih kayak emotional roller coaster gitu sih menurut aku. Dan aku ngasih overall buat series ini tuh 5 dari 5 bintang karena di sini aku ketemu sama Will Herondale. Gak ada yang, maksudnya aku ngasih series ini overall ada 5 dari 5 bintang karena aku juga suka banget, dan suasananya baru walaupun masih Shadowhunters, tapi settingnya itu yang di 1800-an tuh menurut aku lebih unik aja. Dan sini aku lebih kenal Magnus tuh kayak gimana orangnya, Will Herondale dan James sama Tessa yang udah ngenalin tentang persahabatan di sini. Jadi aku suka banget sama The Infernal Devices series ini. Selanjutnya adalah The Lunar Chronicles by Marissa Meyer. Jadi aku bacanya bener-bener di awal Juni banget, dan akhirnya aku selesai baca buku ini. Aku overall ngasih series ini ada 5 dari 5 bintang. Uniknya di series ini adalah, ini tuh seriesnya kan sci-fi digabung sama yang adult, dan maksud aku ini tuh, aku awalnya pas baca sini susah ngebayanginnya dunianya tuh kayak gimana, dan akhirnya aku mikir kayak, oh ini tuh kayak Star Wars digabung sama Terminator, karena ada droids, terus juga ada si Cinderella itu adalah cyborg juga kan. Dan uniknya di tiap buku ini tuh adalah nyeritain atau retelling tentang fairy tale yang udah kita tahu. Jadi kalau buat buku Cinder itu nyeritain tentang Cinderella, buku kedua Scarlet itu nyeritain tentang Red Riding Hood, terus juga buku ketiga Crash nyeritain tentang Rapunzel, dan yang terakhir buku keempat Winter itu nyeritain tentang Snow White. Walaupun itu cuman basicnya aja retelling, cuman inti ceritanya juga agak beda gitu loh. Dan aku sukanya juga di tiap buku ini tuh kita dikenalin sama tiap karakter baru. Yang penting adalah misalnya tiap cowoknya di buku ini tuh beda-beda, dan mereka ada pasangannya sendiri-sendiri gitu loh. Aku yang paling suka adalah Captain Thorn sama Prince Sky. Captain Thorn tuh lucu, dan aku ngebayangin Captain Thorn tuh kayak the next Han Solo. Aku juga ngebayangin kayak, wah ini Captain Thorn tuh Han Solo banget. Dan aku paling suka Captain Thorn di sini. Aduh, Captain Thorn kasih endingnya lumayan. Dan buku Winter ini sebenarnya tuh tebel banget, ada 800 halaman, dan belum pernah aku baca buku 800 halaman. Sampai akhirnya aku baca Winter ini, dan aku berhasil
Itu tebel banget guys. Bacanya kayak satu setengah hari. Overall aku juga suka banget sama series ini. Bener-bener beda menurut aku daripada buku fantasy yang lainnya. Ini sci-fi gitu, digabung sama Star Wars sama Terminator. Dan Star Wars aku suka banget sama Star Wars, jadi aku enjoy banget pas baca buku ini. Jadi kalau kalian mau baca, aku rekomendasi sih. Kalian mau yang baru baca series tapi bingung mau baca apa, aku rekomendasi Lunar Chronicles series ini. Kalian pasti bakal suka, langsung jatuh cinta sama tiap karakter-karakter di series ini. Oke, terus selanjutnya adalah Lady Midnight. Aku baca buku ini sekitar 1 hari selesainya. Padahal aku bacanya tuh bener-bener pelan-pelan banget karena aku nggak mau selesai habis, karena aku belum siap buat ninggalin dunia Shadowhunters. Maka aku baca buku ini tuh pelan-pelan banget. Dan kalau kalian belum tahu, ini tuh settingnya 5 tahun setelah City of Heavenly Fire. Tapi kalau kalian belum pernah baca The Mortal Instruments atau The Infinite Defense series sama sekali dan pengen mulai baca buku yang Cassandra Clare, kalian bisa mulai dari sini juga nggak apa-apa, karena di sini bakal dijelasin sedikit apa sih itu Shadowhunters, apa sih itu dunia Shadowhunters tuh ada apa aja, ada Downworlders, ada governmentnya tuh The Clave itu apa aja, itu agak dijelasin di sini terus. Jadi kalian nggak usah takut, nggak usah merasa terintimidasi, banyak buku gitu buat dibaca. Cuman emang aku lebih rekomen kalian baca TMI sama TID series dulu supaya kalian ngerti beberapa reference yang di buku-buku sebelumnya. Juga ada cameo-cameo dari karakter di buku-buku sebelumnya. Dan aku ngasih buku ini 5 dari 5 bintang karena aku ngerasa ini tuh bener-bener beda banget dari buku Shadowhunters lainnya. Ini tuh ngenalin tentang mental illness, terus juga ada solving murder case yang biasanya kalau di buku TMI sama TID kan lebih nyari villainnya tuh siapa sih, walaupun ini juga sama gitu, nyari villainnya sama siapa, cuman jadi kita juga ikut buat solving a murder case gitu loh. Jadi kita hampir nyari tahu juga, berasa kayak ada CSI atau NCIS gitu deh, rasa vibe ya gitu. Seru banget sih sini, aku suka banget. Dan juga yang paling penting adalah di sini tentang para batai. Kalian banyak belajar banget tentang para batai di sini. Para batai dan Forbidden Love. Terus selanjutnya adalah Fangirl by Rainbow Rowell. Ini aku sebenarnya baca ulang lagi sih. Aku udah baca buku ini tahun 2012. Aku baca ini karena aku kangen banget sama karakter-karakter di Fangirl ini dan aku agak lupa cerita kayak gimana. Cuman pas aku baca ulang lagi emang beda sih feelingnya kayak gimana, karena pas aku baca untuk pertama kali tuh aku bener-bener suka. Maksudnya kayak kerasa banget gitu, walaupun sekarang yang pas baca kedua kalinya tuh juga tetap sama gitu. Dan Fangirl ini tuh bukunya fun, maksudnya fun dan ngejelasin kehidupan sebagai seorang fangirl tuh gimana. Dan aku bisa ngerasain dunianya Cat sebagai fangirl karena aku juga fangirl gitu kan. Dan terus juga ada Levi di sini yang bener-bener sweet dan caring banget sama Cat. Terus tiap karakter di sini tuh bener-bener relatable banget dan aku bisa nge-relate si Cat gitu sebagai aku gitu. Selanjutnya adalah Lola and the Boy Next Door. Jadi ini tuh companion buku kedua setelah Anna and the French Kiss sama dan setelah ini tuh ada Isla and the Happily Ever After. Aku belum baca buku itu. Terus aku akhirnya milih buat baca buku ini karena aku pengen ngejauhin dari buku fantasi buat sebentar. Dan akhirnya aku milih buku contemporary ya, Lola and the Boy Next Door. Kayak aku ngasih ini 4 bintang dari 5 bintang soalnya ceritanya emang biasa aja sih. Maksudnya tipikalnya contemporary itu kayak gimana. Cuman aku lebih suka Anna and the French Kiss daripada Lola and the Boy Next Door. Aku suka banget karakter-karakter di sini. Dan aku paling suka Lola sama Cricketnya gitu. Lola ini tuh anaknya tuh unik banget dan aku ngerasa Lola itu ngikutin aku sama karakter Andy dari Pretty in Pink di film Pretty in Pink yang unik. Dan dia nggak peduli apa kata orang lain, dia tuh dress up, dia tuh cara dia pakai baju tuh bener-bener unik dan dia bisa bikin baju sendiri. Terus juga ada Cricket, cowoknya di sini, dia juga mechanical engineering. Kayak belum pernah aku ketemu sama karakter di buku yang ngambil engineering, dan di sini Cricket ngambil mechanical engineering. Cricket itu pinter, terus juga baik banget, terus juga sweet, caring banget sama Lola. Itu kayak Cricket langsung jadi favorit sih. Aku langsung suka Cricket di sini, walaupun dia agak pemalu gitu, cuman tetap aja ngambil engineering gitu. Kapan lagi bisa ketemu kayak gitu kan di sini di buku. Dan suka karakter di sini. Cuman mungkin karena plotnya aja menurut aku kayak bukan terlalu biasa, kayak tipikalnya kontemporer itu kayak gimana. Guys, semuanya makasih yang udah nonton sampai sejauh ini di June Wrap Up ini. Buku-buku apa aja tadi yang udah aku baca, dan overall itu aku udah baca 16 buku. Jadi ya gitu deh, jadi 16 buku udah lumayan banyak banget sih sebenarnya. Aku juga kaget udah 16 buku. Sampai di sini dulu. See you on the next video. Dadah guys.